Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surisma SPD MSI, guru mata pelajaran sejarah di UPT SMA Negeri 7 Wajo. Dalam video pembelajaran hari ini, saya akan bahas tentang manusia dan sejarah, di mana manusia dan sejarah ada di dalamnya beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian sejarah, dan yang kedua adalah unsur-unsur sejarah, dan yang ketiga adalah fungsi sejarah. Nah, sebelum kita membahas dari ketiga materi ini, saya akan membahas dulu tentang hubungan manusia dan sejarah. Hubungan manusia dan sejarah di sini adalah sejarah itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tanpa sejarah, manusia sebagai makhluk hidup patut dipertanyakan di mana keberadaannya dan bagaimana aktivitasnya. Nah, selanjutnya demikian juga dengan sejarah. Tanpa manusia tak akan ada sejarah. Hal ini dikarenakan bahwa sejarah adalah peristiwa dari hasil perbuatan manusia. Nah, itulah tadi hubungan manusia dan sejarah. Nah, saya lanjutkan ke materinya, yaitu pengertian sejarah. Pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun, sama dengan pohon. Kita artikan seperti pohon. Jadi sejarah di sini diibaratkan seperti pohon, selalu berkembang seperti hanya peristiwa sejarah, dimulai dari peristiwa sejarah yang kecil sampai bertambahnya waktu, maka akan semakin komplekslah sejarah itu. Nah, kita melihat contohnya, bahwa contoh yang saya ambil di sini perkembangan zaman Indonesia, di mana perkembangan zaman Indonesia di sini diawali pada zaman Praaksara, kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kolonialisme dan imperialisme, pergerakan nasional, revolusi Indonesia, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai dengan reformasi dan sampai sekarang ini. Nah, itulah tadi contoh daripada perkembangan zaman Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Dalam bahasa Inggris bisa juga disebut bahwa sejarah itu sebagai histori, yang artinya masa lalu. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang terjadi pada manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dijadikan sebagai pedoman untuk generasi yang akan datang dan generasi yang sekarang ini. Nah, itulah tadi pengertian daripada peristiwa sejarah. Nah, kemudian kita lanjut pada unsur-unsur sejarah. Dalam unsur-unsur sejarah ini ada 3. Yang pertama adalah unsur manusia, ada ruang dan ada waktu. Nah, yang pertama saya bahas dulu adalah manusianya. Di sini manusia merupakan subjek sekaligus sebagai objek sejarah. Jadi itu manusia dikatakan bahwa sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek sejarah. Nah, manusia sebagai objek di sini berarti tindakan manusia yang mempengaruhi sejarah, karena manusia yang membuat sejarah. Jadi manusianya yang membuat sejarah itu. Nah, saya kasih contoh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang mencetak sejarah sebagai bapak proklamator. Jadi itu. Nah, yang kedua, ruang. Ruang ini sama dengan spasial. Nah, sama dengan tempat berlangsungnya atau terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, saya mengambil contoh konsep ruang dalam sejarah seperti tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah yang sudah lalu. Misalnya peristiwa Bandung Lautan Api, Margarana di Bali, ada pertempuran 5 hari 5 malam di Semarang, ada korban 40.000 jiwa di Makassar. Nah, disitulah salah satu contoh saya katakan tadi, peristiwa sejarah yang merupakan tempat-tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, yang ketiga adalah waktu. Waktu ini sama dengan temporal. Di sini menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Saya
saya mengambil salah satu contoh, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Jadi ini adalah waktunya pada tanggal 15 sampai 19, dan ada bulannya pada waktu Oktober dan ada tahunnya pada tahun 1945. Jadi itulah contoh waktu saya ambil di sini pada saat pertempuran 5 hari di Semarang. Nah, saya lanjut kepada fungsi sejarah. Secara umum, sejarah berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan dijadikan media untuk menelusuri fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Jadi itulah tadi bahwa bagaimana kita melihat sejarah itu berfungsi sebagai sumber sejarah yang harusnya kita lihat sampai sekarang ini. Jadi ditunjukkan supaya manusia dari generasi selanjutnya bisa dijadikan sebagai peristiwa masa lalu atau masa lampau tersebut sebagai pelajaran serta pengalaman penting bagi manusia yang sekarang ini dan masa yang akan datang. Nah, saya kasih contoh fungsi sejarah sebagai ilmu, yaitu fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif inilah di mana sejarah berguna sebagai bahan dan media di bidang pendidikan, dan bagaimana mempelajari makna dari peristiwa-peristiwa di masa lampau. Itulah tadi fungsi sebagai edukatifnya. Dan yang kedua yaitu fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif di sini sejarah kita dapat mengetahui kehidupan masyarakat masa lampau. Oleh karena itu, sejarah dapat menjadi sarana rekreasi pada masa lampau. Salah satu contohnya kita berkunjung kepada Candi Borobudur, berkunjung ke Candi Prambanan. Nah, kita sampai di sana sebagai tempat rekreasi, dan itu adalah sebagai peninggalan sejarah pada masa lampau, sehingga kita masih bisa menikmati sampai sekarang ini. Nah, yang ketiga adalah fungsi inspiratif, sebagai inspirasi buat kita. Nah, sejarah dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi dan memberikan motivasi bagi generasi penerus bangsa. Dengan fungsi inspiratif inilah sejarah dapat memperkuat identitas bangsa. Itu. Nah, dan yang ketiga adalah fungsi instruktif. Artinya, sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, pada waktu membahas suatu sistem pemerintahan di Indonesia, seorang guru harus menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia mulai sejak awal kemerdekaan sampai saat ini. Tadi saya sudah membahas bahwa perkembangan sejarah Indonesia itu diawali dengan awal kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Saya kira cukup sampai di sini. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.